Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robiule Endra. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menonton YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali tentang tutorial ataupun tips mengenai aplikasi Open Journal System. Jadi bagi Bapak Ibu pengolah jurnal, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Lalu apa pembahasan kali ini? Yuk silahkan disimak videonya. Baik Bapak Ibu semua, seperti yang saya jelaskan di video awal kali ini, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menambahkan gambar header di website gitu ya, di website jurnal seperti ini. Saya masih masukkan contoh header jurnalnya, kemudian juga menambahkan cover di menu home depannya. Jadi Bapak Ibu, ini kebetulan ada jurnal yang saya desainkan dari teman-teman dari Universitas Ihsan Satya, dan sekarang lagi finishing untuk memasukkan header dan juga covernya. Langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama Bapak Ibu login dulu. Oh ya, ini OJS berbasis 3 ya, OJS 3 ya. Bapak Ibu bisa sesuaikan. Kemudian Bapak Ibu silahkan masukkan username dan password super admin atau jurnal manajernya. Yang pertama saya akan masukkan terlebih dahulu headersnya ya. Jadi Bapak Ibu silahkan seperti ini. Menu headers ada di menu website. Kemudian pilih setup. Nah, kemudian di sini ada menu logo ya. Logo ini bukan untuk logonya, tapi sebenarnya kita bisa akali dengan website header ya. Nah, ini karena saya udah masukin gambar sebagai contoh saja dan saya sudah punya gambar aslinya, saya remove dulu. Sebenarnya kalau belum masuk gambar bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita cari gambar headersnya. Kemudian kita upload. Alternatif teksnya kita buat header. Misalnya header 2 gitu, ini boleh apa aja. Nah, kalau sudah silahkan kita save. Oke. Kemudian kita coba refresh. Nah, kalau tidak berubah, Bapak Ibu ke menu setting browsernya, kemudian kita hapus dulu cache di browsernya, gitu ya. Caranya, saya menggunakan Google Chrome ini. Bapak Ibu klik titik 3 di sebelah sini, kemudian pilih setting, kemudian pilih cache, kemudian hapus cache image-nya. Jadi kalau yang terchecklist itu banyak, hapus satu aja yang cache image and files. Kita delete datanya, kita tunggu beberapa saat sampai proses loadingnya selesai. Nah, kalau sudah kita refresh kembali. Nah, ini dia. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu semua. Nah, kalau misalnya mau proporsional, kita harus edit dulu di Photoshop gitu ya. Kalau saya sih biasanya ngedit di Photoshop gitu ya. Dengan ukuran standar yang saya buat itu saya coba cek dulu ya di Photoshop. Baik Bapak Ibu, ini contoh ukuran header yang saya buat ya Bapak Ibu agar proporsional di OJS-nya. Bapak Ibu bisa lihat width-nya 1200, height-nya 203, kemudian resolusinya 300. Jadi 1200 dikali 203. Nah, karena header ini bukan saya yang membuat, kita sesuaikan saja. Kita klik image di Photoshop, image size, kemudian 1200 kali 203. Nah, kemudian resolusinya kita bisa ganti 300 ya Bapak Ibu ya. Oke, kebesaran jadi disesuaikan saja, nggak apa-apa, 72 di oke. Oke, kita save Bapak Ibu. Oke, kita save di Photoshopnya. Sekali lagi untuk editor gambarnya itu Bapak Ibu boleh pakai aplikasi apa aja. Nah, saya kembali lagi ini karena nggak cukup ya di sini, nggak proporsional, nggak pas kayaknya. Kita hapus kembali Bapak Ibu, remove. Kita upload yang baru. Karena saya replace tadi ya, berarti ukurannya udah sesuai. Kita drag and drop saja. Kemudian kita klik logo, kita ketik header. Header 2 misalnya.
kemudian kita save. Sama seperti tadi, kalau kita refresh, gambarnya masih yang lama. Kita klik setting dari Google Chrome kita hapus browser cache-nya ya. Oke, kalau sudah kita refresh. Nah, gambarnya sudah proporsional Bapak Ibu semua. Nah, itu untuk memasukkan header-nya. Nah, sekarang yang kedua, saya akan memasukkan thumbnail dari jurnalnya. Apa itu thumbnail? Thumbnail itu adalah gambar kecil yang ada di banyak jurnalnya ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya subdomain jurnal, kemudian Bapak Ibu ingin memasukkan di sebelah nama jurnalnya itu ada gambar, nah itu namanya thumbnail. Nah ini kebetulan ada 4 jurnal yang akan saya masukkan gambar thumbnailnya adalah yang Jipme. Oke, caranya Bapak Ibu balik lagi ke menu login dashboard super adminnya, kemudian Bapak Ibu klik setting, pilih website, kemudian Bapak Ibu pilih setup. Nah sebenarnya di logo itu ada jurnal thumbnail. Nah gambarnya Bapak Ibu bentuk yang seperti cover buku ya. Kita drag and drop, kita buat thumbnail. Oke, kita save. Jadi sekali lagi menu thumbnail ini gunanya untuk menambahkan di tampilan dashboard atau tampilan di subdomain OJS Bapak Ibu semua. Jadi nggak tampil di mana-mana kalau di sininya, tapi tampilnya di sini. Kita refresh. Nah, ini dia. Jurnal pengabdiannya sudah ada thumbnail. Nanti tinggal masukin ke jurnal yang lain, akan muncul thumbnailnya juga. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu, karena saya mendesainnya custom CSS, di depan ini saya buatkan deskripsi dan covernya juga. Selain cover thumbnail, itu juga kita bisa masukkan cover untuk jurnalnya di halaman front end-nya atau di halaman depannya. Nah, sebagai contoh, kita masukkan di sini ya Bapak Ibu ya. Caranya di mana? Strukturnya tadi saya masukkan di additional content. Jadi caranya cukup saya klik saja, kemudian saya klik gambar, kemudian saya pilih upload gitu ya. Kalau misalnya gambarnya bisa diupload, saya coba dulu. Kita langsung upload aja kalau bisa gambarnya diupload. Nah, biasanya ada keterangan-keterangan seperti ini Bapak Ibu. Nah, keterangan-keterangan seperti itu, jadi kita nggak bisa masukin dari sini. Nah, karena jurnal thumbnailnya tadi ini ya Bapak Ibu semua ya, kita klik, kita pilih open image in new tab. Nah, ini gambarnya, kita ambil aja link ini Bapak Ibu. Nah, ini dia, kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam websitenya. Nah, ini kan cover default yang saya buat. Di sini ada source code, kemudian Bapak Ibu bisa ganti source code-nya di sini, di image-nya. Oke, kita paste. Kemudian kita save. Nah, ini gambarnya muncul, kemudian kita klik save, kemudian kita refresh. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi gampang untuk memasukkan header, membuat thumbnail, kemudian juga memasukkan cover di additional content. Mungkin itu saja tutorial kali ini bagaimana cara memasukkan gambar di header, di cover, dan juga di thumbnail. Bapak Ibu kalau misalnya agak kesulitan memahaminya, Bapak Ibu bisa hubungi saya langsung. Bapak Ibu bisa gunakan jasa saya untuk mendesain salah satu contohnya ini ya Bapak Ibu ya. OJS-nya, base-nya adalah custom CSS, jadi bukan folder template yang saya buat, dan diperlukan pasti akun cPanel dan juga super admin supaya saya bisa mendesainnya. Bisa hubungi WA saya di deskripsi video YouTube channel ini. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah sering menonton konten-konten OJS saya. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.